Because I want it. Yes. Good morning, selamat pagi. Halo Tambun. Bentar ya guys. Apa teh, 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 apa teh. Good morning, selamat pagi. Hello. Ya, hari ini aku udah restock. Udah bukan beli lagi, udah restock alpukat sampai Jumat. Jadi setiap pagi mau sarapan alpukat. Pagi ini banyak yang mau diceritain. Mau cerita ini, mau cerita ini, mau cerita ini. Banyak yang mau diceritain. Oh, sama mau cerita soal hari Sabtu kemarin. 2 jam duduk dan ngobrol sama Pak Arman Hartono. Oke. Good morning. Ceritanya banyak banget hari ini. Beludak. Selamat pagi semuanya. Yuk kumpul yuk. Diingetin ke Dave kalau pagi hari ini aku udah online. Ya, Dave belum ada. Dia kayaknya jam 7 baru hadir. Kita kumpulin dulu pemirsa. Ya. Enak tuh alpukatnya, mau lihat nggak? Mau dibuka sekarang alpukatnya atau nanti? Yuk, tulis di kolom komen. Mau buka sekarang alpukatnya atau nanti? Ini aku putar dulu. Tuh. Wangi. Piringnya mau nggak boleh. Terlalu banyak ya di meja ya. Ada ini, ada itu, ada segala macam, ada. Repot. Ada yang bilang katanya Iwet mukanya kayak old money. Muka old money kayak apa sih guys? Ada-ada aja deh lo pada. Bentar ya. Selamat pagi yang baru jalan pagi. Hai. Good job. Good morning. Aduh. Gimana sih cara pilih alpukat yang benar? Minta aja sama masnya. Dave udah hadir kayaknya tuh. Bentar ya. Dave udah hadir? Oh, udah. Oke. Apa teh, apa teh. Tua kaos lo harusnya tulisannya apa teh, gitu. Sorry, salah ruangan. Oke, bye. Apa teh, Ingetin gue ya. Apa tuh? Lu punya kado oleh-oleh dititipin Susan Bahtiar untuk lu. Alhamdulillah. Bawain ntar sore ya. Duh, Awas bikin kalau repot enggak. nih. Yang suka nitip-nitipin kado buat Iwet tuh bikin repot. Nggak boleh gitu. Enggak, karena Susan sayangnya aku sayang sama Susan. Jadi gue mau. Lu mah kalau yang cantik-cantik, ganteng-ganteng lu sayang. Kalau yang jelong-jelong lu nggak bilang sayang. Ya iyalah, gue kan kayak majalah fashion terkemuka di dunia internasional. Yang cantik-cantik di depan, yang jelong-jelong di belakang. Makanya foto gue selalu di belakang ya, Cin. Salah ngomong lagi, repot ya. Awas lo. Gue timpuk ya lo. Kemarin ya, gue... Ntar dulu dong. Apa kek? Nanya dulu gimana kabar lo? Ada alpukat, ada apa? Tanya gimana kabarnya? How's your weekend? Langsung kemarin ya gue. Ya om. Sedikit aja mengenai Gila. itu. Mengenai Gila. mengenai Gila. menge- ma-
mak, 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 Enggak, udah, gue nggak motong lo udah bisa ngomong. mengenai Tapi beauty. gue potong pakai suara bajai. Sabar, Cin. Sabar, Cin. Orang sabar disayang Tuhan, Cin. Ya, Cin ya, Cin. Udah, nggak usah lebay. Udah selesai bunyi bajainya. Lu rusuh banget tau gak lu belakangan? Kenapa Gaduh, sih? gaduh. Gaduh, gaduh. Gaduh kayak suasana negara ya. Eh, Tapi enggak. Sedikit ya sebelum lo cerita ya ngomongin suasana negara. Gue acung jempol loh sama retreat Kabinet Merah Putih ini. ya, Boleh, gue tanggapi dulu soal retreat Kabinet Merah Putih. boleh dong. Boleh. Menurut gue ya, somehow gue bisa merasakan kekompakan dari para menteri dan wamen serta utusan-utusan presiden itu. Lo kebayang nggak sih di perem ya mereka berkumpul di satu tempat bersama terus kemudian berkegiatan bersama dari pagi sampai malam terus kemudian perlakuannya kan ya kayak tentara lagi pendidikan kayak apa sih, Bo? Seenak-enaknya kan tetap aja tertekan ya. Mm, Bener nggak sih? Semua harus bangun serentak, nggak boleh ada yang telat. mm, mm. Terus gue bisa ngeliat gitu dari selfie-selfie itu tuh bener-bener gue bisa merasakan keakraban mereka. Mudah-mudahan gue nggak salah ya. Mudah-mudahan gue bukan hanya sekedar sebagai netizen awam yang melihat dari luar doang gitu. Tapi gue berharap sekali dengan adanya retreat Kabinet Merah Putih itu mereka bisa kompak sehingga mereka bisa punya satu tujuan visi misi yang sama untuk membangun Indonesia. Itu. Ah, Aku ah, mau ngomong lagi boleh nggak? boleh, Bo. Siaran ini tuh cuman buat lu kok. Judas, Judas. Mas Dek baik-baik aja pagi hari ini. Apa? Lo mau komentar apa? I am quite surprised kalau ternyata setiap kali kita punya kabinet baru, menteri baru, hal itu tuh nggak pernah dilakukan kayak kayak itu kan sebetulnya kayak huddle, regrouping, ya nggak sih? Iya. Bahasa gampangnya makin kayak janjian gitu, menyatukan kita ibarat kalau kita sama Angie kalau kalau mau syuting podcast tuh kan gitu ya. Yuk kita samain energinya dulu yuk Cin. Itu kan kayak gitu ya, Wet. Masa Iya, sih mau kerja itu nggak dikerjain? bener, Namanya bener. mau kerja bareng ya, kayak mau kerja Iya, kelompok itu iya, bukan kayaknya wajib dilakukan. But anywho ya sudah lah ya, nggak usah bonding, nggak usah dibahas yang lalu-lalu ya kita bahas iya, sekarang dan ke depan aja. So, iya. kudos for what's happening. Gimana weekend lo? Mengenai menteri itu ya, gue cuman dari kemarin gue sebenarnya mau ngomong tapi lupa. Bicara mengenai keanggunan ya, Bo. Memang yang namanya anggun dan mewah itu nggak perlu usaha terlalu kenceng ya. Gue cuma mau memberikan apresiasi. Lihat nggak lu postingannya Hyunjin? Ibu, mungkin kayaknya mulai sekarang gue harus panggilnya Ibu ya. Ibu Widi Wardana. Bukan, namanya udah bukan Wardana ya, belakangnya apa ya? Widianti something Putri ya kalau nggak salah. Jadi aku panggilnya apa dong? Iya tetap aja Bu Widi nggak apa-apa. Pakai Wardana apa enggak? Nggak usah kan Bu Widi kan lo kenal sama dia. Oke. Hyunjin posting kebayanya Bu Widi waktu pelantikan. Bu, lu lihat nggak? Kebaya hitam, kebaya kurung, Ya. di atas lutut sedikit, ketutup sampai leher, nggak ada yang terbuka. Itu Nggak, Hyunjin. Hyunjin. Nggak pakai berlian, nggak pakai apa, tapi gemstone turquoise. Lipstick tidak merah, coral. Karena acaranya pagi. Thank you, that's how you do it. Nanya deh, itu hitam apa biru royal blue sih? Deep blue kayaknya. Di mata gue sih hitam, tapi ternyata kata itu biru. Iya biru, gue juga lihatnya biru. Kata dairy biru, biru tua ya. Iya, Nanti gue biru tanya tua. Hyunjin ya.
Biru, biru, biru. Tapi cakep, gue setuju sama lo. Waktu dia di Lembah Tidar juga gokil ya. Mau lo pakai baju loreng, lo mau pakai baju yang krem beige itu atas bawah, kemeja. Oh, dia kemeja putihnya pakai tali di sini. Ya, tetap princess line ya. Iya. Harus ada shape. Iya, gue cuma gini, gokil nih orang. Tapi emang kemarin tuh kelihatan banget yang emang Stealing the Thunder tuh menurut gue tetap kerasa gitu. Ya. Oh, nah, ini tuh nyambung ya. Gue sih mengakui ya Iwet, kalau gue memang suka lo melihat yang cantik-cantik dan cakep-cakep, Iya, gue akan perluas lagi. Gue ngelihat yang bagus-bagus, iya. menarik gitu. Gue suka loh. Gue memang suka. Lo tau nggak? Kan gue baca dari bukunya Haimin Sunim tuh bahwa stimulate otak lo terus deh untuk melihat yang bagus-bagus, ya, cantik, cakep, ruangan yang bagus, taman yang bagus, pemandangan yang bagus. Itu akan meredakan sedikit apa tuh namanya setrum-setrum di otak lo. Gelombang otak lo tuh akan turun. Begitu lo ngeliat yang bagus-bagus itu gitu. Hmm. Nah, lo Nah, kebayang nggak? Ini akan nyambung nih soal mengurus diri. Lihat Alpukat sudah hadir, lihat ini sudah hadir, gue punya cerita. Dan kemarin gue cek kolesterol ya. Ini akan nyambung. Kalau lo mengurus diri lo kelihatan elok, lo kelihatan enak dipandang, lo ngaca pagi, itu otak lo turun langsung. Bukan turun melting ya. Bukan artinya meleleh, tapi gelombang otak lo tuh mereda langsung kayak, I look good, I feel happy. ya, Right? yes, Bener nggak? Tapi ya. kalau lo bludrek gitu ya, baru pagi bludrek, nggak sisiran, rambut aut-autan, that will make your day awful. Ya, tadi gue mau berkomentar di awal gitu ya mengenai itu sebabnya kenapa sampai hari ini gue tuh masih suka melihat majalah fashion, Iwet. Karena majalah fashion itu isinya menurut gue orang-orang cakep-cakep gitu. Dan Yes. itu tuh kayak rekreasi visual buat gue. Yes. Dan itu rasanya beda. Kalau teman-teman bilang sama aja kayak scrolling social media. Mungkin. Tapi scrolling social media itu kan semua serba cepat, serba instan. Sementara foto-foto di majalah tuh dipikirin, dibikin bener. Itu tuh kayak monumental. Jadi rasanya tuh beda gitu. Karena nggak bisa kan. Lu post semenit kemudian udah tergulung dengan yang lain. Jadi bener-bener emang thought through gitu. Nah, gue setuju apa kata lo. Tadi gue mau komentar gitu. Minggu kemarin gue syuting sama Melanie kan gitu. Terus biasa dong kita lagi nunggu giliran. Udah males dandan gue gini. Terus Melanie kan sangat rajin touch up ya. Melanie Ricardo. Ya kan? Ya kan Dari kalau dulu. Ya kan kalau lagi nunggu waktu tuh nggak berhenti gitu. Ya kan? Ya kan gitu. Touch up lu. Kan kita suka bercandain, Wet. Dia nggak berhenti nih. Begitu dipanggil depan kamera baru dia berhenti touch up. Terus dia bilang gini, Kak, aku tuh ngobrol sama, dia pernah wawancara di podcastnya Ria Ricis. Terus obrolannya akhirnya bergulir kepada, Kak, pokoknya untuk orang Indonesia itu pemaaf sama orang yang cakep. Bener juga ya. Apapun yang dilakukan, kalau orangnya cakep, kayaknya people can get away with it. Lu tes aja coba di sosial media. Lu pasti lebih forgiving sama orang yang cakep. Ya. Kan kita pernah bahas waktu itu kan soal beauty privilege. Yes. Yes. Kita tuh lebih forgiving. Mau lu salah pertama dihujat, tapi kalau cakep, paling cuma 1-2 hari. Besokannya lu udah lupa lagi ya. Karena apa? Cakep. Intinya adalah, menurut aku, kita boleh tidak setuju. For me, semua dari kita itu lahir cakep. Lu pernah lihat nggak anak bayi jelek? Itu prinsipnya. Enggak kan? Anak bayi semua cakep. Apa yang terjadi dari lu bayi sampai lu jadi dewasa, sehingga akhirnya lu merasa diri lu ketika dewasa, kok gue nggak secakep dulu? Berarti kan ada yang salah ya? Ya. Karena kita berhenti mengurus dan mengurus fisik dan emosional badan kita. Sehingga akhirnya we become an adult version of ourselves who think that we are ugly, who believe that we are not as beautiful as we were born. Ya, jadi True. memang itu tanggung jawab kita tuh seumur hidup untuk
mengurus diri karena lo tuh dari lahir emang udah cakep yang. Ya, setuju, setuju. Makanya balik lagi. Ini kayaknya campaign mengurus diri ini penting ya untuk kita terus gembar-gemborkan ya. Karena balik lagi yang Dave bilang, bahwa dengan kita mengurus diri itu, bukan mengurusi ya, dan bukan mengkurusi, bukan, enggak. Mengurus diri itu bukan perkara menurunkan berat badan, menaikkan berat badan, enggak. Tapi mengurus diri itu lahir batin gitu, Yes. luar dan dalam. Ya, you take care of yourself. True. Nah, gue mau cerita nih soal mengurus diri tadi ya. Jadi, gue kan lagi bludrek banget ya, Bo. I think I am at the low point, nggak lowest, low aja. Banyak banget happening in my life gitu. Terus akhirnya kan kemarin terus juga gue pusing banget hari Jumat, kepala gue sakit. Terus gue ngecek, tensi gue rendah banget. Gue yang punya tensi tinggi ini sehingga akhirnya stroke, tensi gue rendah. That surprised me. Terus kemudian kemarin tuh sampai sempat 95 per 60 kalau nggak salah. Terus agak naik 110, pagi ini tuh masih di 111 per 60. That's not good, gitu ya. Terus kemudian gue ngecek juga nih kolesterol segala macem. Bagus semua, Bo, alhamdulillah. Kecuali triglycerid gue. Triglyceridnya gula ya? Bukan, triglycerid kolesterol juga. Jadi HDL, LDL tuh sama triglycerid gitu. Kalau nggak salah tuh ada beberapa faktor yang akhirnya menentukan angka kolesterol total lo berapa. My cholesterol level is good. 100 sebentar ya. 100 sekejap. 125. I'm happy for myself karena ternyata apa yang gue lakukan ada impactnya ke badan gue. Ya kan, olahraga gue mulai sarapan nggak lagi nasi uduk. Even though I love it so much, right? Terus kemudian apa namanya? Bentar ya Kak, nggak pakai kacamata nih. Oh, asam urat gue bagus. Terus kemudian cuman triglycerid gue tinggi, Dave. 184, harusnya 150. Itu udah batasnya di 150. Sekarang gue 184. Ada yang harus gue benahi artinya. Either my food, my lifestyle, the way I think, ya nggak? Karena itu pasti berhubungan semua kan. Dan menurut gue, ternyata ngecek kayak gini tuh simpel banget kok. Lo pergi ke Century, lo pergi ke Guardian, lo pergi ke Watson, itu ada semua alatnya. Gula darah gue juga bagus, 112. Terus gue cuman gini, oh, lucu ya ketika gue punya indeks ukuran-ukuran ini, gue jadi tahu gitu apa yang harus gue benahi dalam hidup gue. Ya kan? Terus kemarin again karena gue bludrek banget, akhirnya gue mau ngeliat yang bagus-bagus. Jadi gue kemarin staycation di daerah SCBD. SCBD kan bagus ya. Lo pagi bisa langsung jalan, segala macam, lo nginep di hotel. Sebelum nyampe ke situ, aku cuma pengen membacakan. Rupanya teman-teman yang geng duet bilang triglycerid itu kebanyakan penyebabnya adalah karbo sama tepung yang jadi teman-teman bilang, geng duet bilang, nyebutnya geng duet aja deh, bosen nyebut teman-teman kayak capek. Geng duet bilang kurangin tepung sama nasi, karbo. Oke, nanti akan gue kurangin. Terus kemarin gue nginep di sana, gue kemarin staycation. Itu agak reda tuh otak gue ngeliat yang bagus-bagus gitu ya. Terus satu hal lagi adalah gue kemarin olahraga. Udah lama nggak olahraga, Bo. Udah lama nggak pakai celana lari. Lecet. Oh, berarti paha lu lagi tebel ya? Tebel. Paha itu juga indikator gue kalau gue lagi gemuk. Paha gue tuh bergesekan, terus dia tuh sampai lecet, web. Nempel. Lecet, Bo. Jadi lecet nih paha gue ini, selangkangan gue lecet. Ternyata ini bisa menyembuhkan. Lecet? Iya. Oh, atau lu sebelum pakai celana lari, lu pakai legging deh. Legging panjang. Enggak. Kan kemarin gue belum pakai. Maksud gue ya udah gue pakai celana aja segala macam, terus lecet, terus sakit kan, kegesek kan. Gue pakai ini akhirnya. Oh. Dehydrating cream ini karena gue ingat dia kan punya kandungan oats. Oats itu kan iritasi. Gue pakai.
Sembuh, Bo, pagi ini. Nggak perih. Enggak. Hmm. Dan ini kan efeknya kayak powdery gitu ya. Heeh. So it's good. This Heeh. is good. Kebalik sih. Ini waktu itu kan udah pernah kita kenalin ya teman-teman ya tuh. Clarence. Ini produknya teman kita, Adi Prabowo. Dia yang bikin tuh. Iya, this is good. This is good karena yang gue tahu kan ini kalau misalnya lo punya eczema, terus kemudian lo Kulit punya sensitif. lecet tadi, kulit lo kering banget karena dia non paraben, lalu kemudian nggak ada minyak wanginya juga, no perfume, so it's really good. It's really good. Mm-mm. Mm-mm. Eh, ini ngomongin soal mengurus diri ya, karena Satu kemarin lagi deh, berat gue turun sekilo. Jangan sering-sering nimbang, nimbang tuh seminggu sekali aja, Giil. Makanya gue kemarin nimbangnya kan akhir minggu. Setelah udah 4 hari, 5 hari, terus gue nimbang. Mm. Sama gue tuh selalu, gue nggak akan pernah lupa ya apa yang diajarin sama Dokter Yani. Dokter Yani tuh bilang badan kita ini bukan timbangan, bukan karung beras. Ya, jadi jangan gantungkan kebahagiaan lu pada angka kilogram. Ya. Badan kita tuh naik turun, airnya naik turun, lemaknya naik turun gitu. Tapi what we are after is actually rasanya dan sehatnya dari mengurus diri gitu loh. Ya. Ya. Bener, bener. Terus kemarin kan gue bikin konten tuh soal mengurus diri. Kemarin kan banyak banget yang nge-tag kita ya, olahraga, apa segala macam mengurus diri gitu. Ada yang bahkan salah hashtag, mengkurusi diri. Mengurus. Terus gue gini, kayaknya emang harus sedikit dijelaskan lebih dalam soal mengurus diri ini. Mm-mm. Ya, karena poin dari mengurus diri itu adalah menerima diri kita kan. Mm-mm. Lu dengan ngukur kayak gini-gini, jangan ngukur sendiri ya teman-teman ya. Lu pergi ke lab, lu pergi ke Watson segala macem. Itu akan membuat lo lebih kenal sama diri lo. Ya. Ya, dan disitulah lo mulai menerima diri lo, bener nggak? Mm-mm. Iya, itu juga menurut aku ya langkah awal dari komitmen mengurus diri adalah lu tuh harus mau secara jujur mengakui kondisi diri lo, Ya, ya kan? Dan ya, angka-angka pemeriksaan darah, angka-angka di timbangan itu kan membantu kita untuk face the fact, oh ini toh rupanya gitu, ya, ya, ya. rupanya the real and the true me gitu. Yes, yes. Get this. Satu lagi yang mau gue lakukan adalah ada dua nih. Ada dua yang mau gue lakukan setelah ini dalam rangka hashtag mengurus diri ya. Gue mau nomor satu adalah gue mau medical check up Hmm. awal bulan nanti. Hmm. Itu yang pertama. Gue mau lihat nih kondisi daleman gue. Mm-mm. Gue mau tahu. Mm-mm. Gue akan menerima. Gue hadapi semua kenyataan-kenyataan yang sudah gue lakukan selama 43 tahun ini. Karena kan medical check up tuh banyak sekali jadi takut ya buat orang-orang ya, Dave. Bener gak sih? Coba deh teman-teman, geng duet, lo tulis di kolom komen. Takut nggak lo medical check up? Banyak banget yang takut. Iyalah. Menerima kenyataan bahwa, oh gue ternyata kolesterolnya tinggi. Oh gue ternyata punya potensi ini. Oh gue ternyata ini, itu, segala macam. Itu kan start dari lo menerima diri lo. Yes. Dan prinsip bahwa kalau nggak tahu, kayaknya nggak apa-apa, itu tidak berlaku untuk fisik loh. No, no, no. Diskusi yang kemarin terjadi juga pada saat gue event breast cancer awareness ya, beberapa perempuan di meja gue tuh bilang gini, abis kadang-kadang kak, kita kan gini, kalau kita tahu kita jadi takut ya, makanya kita suka takut tuh sadari, periksa-periksa gitu. Mendingan nggak tahu deh gitu. Aduh, itu kayaknya, apa ya namanya, pola pikir itu udah harus diubah ya. Jangan. Jangan. Gue suka kemarin gue lihat ada sahabat gue Debbie, ahli naturopati ya. Dia kan pedes tuh kalau bikin caption. Kalau dia ngomong gini, dia bilang, kalau masih bergantung dari BPJS, BPJS itu pajak negara, uang rakyat, uang kita. Jaga kesehatannya sebelum sakit. Jangan mau mengandalkan BPJS, buang-buang duit negara. Dijaganya mulai dari sekarang, makan bergizi, stop makan ini, stop makan itu. Check up,
supaya uang BPJS nggak habis ngurusin lu doang ketika lu tua. Jahat Debbie Mah. Iya, kadang kan orang suka digituin ya, Wet, ya perlu dapat hard cold truth gitu baru. Iya ya gitu. Iya. Jadi maksud gue tadi ada yang bilang juga mengenai medical check up takut bayarnya. Lu bisa kok. Kalau lu nabung itu bisa kebeli medical check up tuh beneran. It start from what? 5 to 7 million kalau nggak salah kan? Iya, dan Basic ininya, package-nya. lo nggak perlu ambil yang lo konsultasikan sesuai dengan kebutuhan. Iya. Dalam lab itu yang ratus-ratus juga ada. Ada. Gue kemarin ngecek kolesterol gini cuman berapa? 40.000 apa? Apa 110.000 cuman? Iya. Dokter Doni bilang 3 sampai 8 juta. Ayo deh. Lo start dari itu. Mengurus diri itu dimulai dengan lo medical check up, lo tahu kondisi badan lo sehingga lo tahu lo mesti ngapain habis itu. Jadi ini tuh kayak guide lo, kayak kompas lo, your North Star. Keluar lagi North Star. Iya nggak? Ya apalagi kalau kita udah di atas 40 ya. Exactly. Sama satu lagi, setelah medical check up adalah gue mau daftar gym lagi. Nah, bukannya di apartemen lo ada tempat fitness? Nggak bisa kak, saya tuh kan tipenya harus dijagain ya anaknya ya. Gue mau cerita boleh ya? Boleh, silakan. Boleh ya? Boleh. Gini ya teman-teman ya, aku kan orangnya tuh rajanya komitmen. Ya. Yang namanya Dave Hendrik nih jelek-jelek. Kaku. Raja komitmen, saya nih raja komitmen ya. Dulu tuh cenderung kalau orang nggak komit terus kesel dia tuh. Ya aku kesel. Aku emosi, dia emosi. Karena gue nih boleh nggak punya apa-apa, tapi yang gue punya tuh komitmen ya. Jadi dulu tuh kita temenan ya, rame-rame. Temen aku selebriti semua. Aku sebut ya, to refresh our memory. Novita. Zaman belum ada geng mencer ya. Belum. Geng mencer belum ada ya, belum. Geng cendol belum ada ya, geng cendol. Naon eta teh, masih pada kecambah itu, pada pipisnya belum lurus ya. Ya, ini belum sosial media, nggak ada tuh foto-foto pamer-pamer di sosial media. Novita Enji, Ersa Mayori, Becky Tumewu, Indra Herlambang, terus ada Willy Priyoko. Terus kita kesian sama anak nih, baru nyampe dari daerah, kayaknya pengen jadi artis. Kita ambil main nama kita biar ketularan deh jadi artis. Namanya Iwet Ramadan. Gue nggak dari daerah ya, monyong. Iya, dari daerah, dari Ben Hill. Ben Hill di daerah. Ya, di daerah. Ben Hill tuh di daerah. Aduh, nggak Jakarta Pusat. Oh, ada Sofi Navita. Ada Sofi Navita ya. Udah sama Iwet Ramadan. Begitu Mewu. Udah berdelapan. Nah, berdelapan ini ngapa-ngapain selalu bareng ya. Jadi kalau satu beli berlian, semua harus beli berlian. Satu pakai tas LV, semua harus pakai tas LV. Begitu juga ya dulu. Satu pakai iPhone, semua harus pakai iPhone. Awalnya BlackBerry. Satu pakai BlackBerry, semua harus pakai BlackBerry. Satu pakai iPhone, semua harus pakai iPhone. Nah, gue mulai merasakan pengkhianatan di iPhone tuh. Dulu gue Samsung. Karena semua pakai iPhone, gue sendiri pakai Samsung. Gue dimusuhin setahun. Ya udah, gue ganti iPhone biar sama. Begitu gue ganti iPhone, yang lain ganti Samsung. Gue merasa dikhianati. Gue gini, lu semua jahat. Terus rame-rame waktu itu Fitness First baru buka. Lu inget gak? Ya, Fitness First baru buka. Terus mulai dari Becky, Angie, Eca daftar. Nah, harus deh ya. Bersembilan harus olahraga di Fitness Berdelapan harus olahraga di Fitness First Senayan City. Nambahin. Katut suami-suami ikut semua juga. Sama suami ya. Gue tuh bilang gini, ini kita semua bayar ya. Iya, gue juga harus ikut-ikut. Gue tuh cuman bilang gini. Belum zaman endorse. Semua bayar. Waktu 300.000 waktu itu Fitness Apa? First. Nah, berapa ya? 270. Itu kan baru buka deh. Oh iya. Terus gue bilang gini, ini kita tiap hari mau nge-gym bareng. Iya, kita nge-gym bareng. PT-nya juga harus, jamnya juga bareng. Windu. Semua PT-nya windu. Dedes kan, gue ikut. Lo tahu apa? Dari berdelapan, yang akhirnya nge-gym di Fitness First, cuman gue sama Becky loh.
Dan gue sama Becky tuh 10 tahun loh nge-gym di Fitness First. Yang lain tuh udah ninggalin. Sorry, saya juga, tapi saya pindah ke klub lain. Kan kita sempat berantem, lo lupa? Iya, intinya gue cuma mau ngasih tahu aja ya. Heeh. Gue tuh member paling tua sama Becky di Fitness First dan itu gara-gara kalian. Nah sekarang semenjak pandemi kan gue udah berhenti ya berusaha berhemat dari Fitness First. Oke, gue berhenti. Becky masih. Nah sekarang pagi hari ini anak botak yang kita angkat derajatnya ke pergaulan ibu kota mau ngeracunin gue balik ke Fitness First. Gue cuma mau nanya gini, komitmen lo berapa panjang? Gini, jangan terlalu banyak nyebut brand, kata teman-teman. FF. Gue lanjutin ya. Kan gue mau maraton, Bo, tahun depan. Oh, Jadi mau nggak mau gue komit nih. Bahkan harus komit. Kenapa? Karena gue mau maratonnya adalah bener-bener mau mengikuti rangkaian yang benar. Bukan ujuk-ujuk lari 42 kilo. iya betul. Iya kan? Jadi gue mau ngelatih strength training gue, kaki gue mau gue latih, back gue mau gue latih, core gue mau gue latih, supaya ketika nanti gue lari maraton, itu semuanya bener, badan gue nggak sakit. Dan Oke. gue tidak menyakiti badan gue. Oke. Gitu. Jadi, ini tuh untuk melatih strength sama endurance gue mau daftar gym lagi. Oke. Yes, pilihannya adalah FF. Hmm. Nah, yang gue seneng sekarang kan mereka sekarang udah dual club kan. Sama? Celebrity Fitness. Udah lama yang dari sebelum gue berhenti juga mereka udah bareng. Paham, cuma maksud gue, jadinya gue punya akses ke lebih banyak klub lagi, gitu loh. Oh, bukannya sekarang namanya udah jadi satu ya? Kayaknya enggak deh, masih dual gitu deh. Oh. Dan seluruh Asia kan. Kayak gue rajin trip aja keliling dunia. Nggak, paling enggak tuh. Jadi kayak nggak ada alasan untuk, aduh, nggak ada gym gitu loh. Oke, oke. Iya Ini ya, kan? kan prinsip dasar coaching tuh kan nggak boleh judgement ya. Semua orang Iya. mendapatkan porsi masing-masing untuk mengambil keputusan. Dan biasanya keputusan yang lahir dari diri sendiri, what will stick? Karena lu punya komitmen. Jadi kalau lu punya dorongan untuk gue mau nge-gym lagi, gue mau daftar. Oke. Sebagai coach yang baik, pertanyaan gue adalah, oke, langkah berikutnya apa tuh Mas Iwet supaya keinginan Mas Iwet itu jadi kenyataan? Hari ini aku mau ke FF. Oh, hari ini. Nah, itu Hari Nah, Yes. itu namanya time frame yang jelas. Yes. Oh, hari ini mau daftar. Iya, kan harus ada action plan kan? Karena kan Ya. awalnya dari si rapot ini, terus udah gitu, kan kemarin gue udah mulai tuh ke dokter buat menurunkan berat badan, bener nggak? Terus habis itu, oke, karena kenapa? Maraton itu juga kan butuh badan lo mesti lean. Oh iya. Iya kan? Jadi gue bikin set goalnya gitu aja. Oh, maraton dulu deh. Ujungnya nih. Ya. Kalau maraton gue mesti nurunin berat badan gue 2 kilo, 3 kilo deh gitu. Kalau bisa 10 kilo, alhamdulillah. Mm-mm. Habis itu nggak bisa dong cuman itu aja. Mulai makan sehat. Aku ngikutin Dave Hendrik. Aku terinspirasi sama Dave Hendrik, guys. Makan alpukat kalau pagi sama telur rebus. Abis ini aku mau rebus telur. Nah, Ya kan? Terus abis itu aku mau medical check up. oke. Lalu setelah itu baru kemudian aku mau daftar gym lagi di Fitness First gitu. Oh iya, bagus. Action plan-nya dalam rangka mengurus diri layak diacungi jempol. Ini ada yang tulis komen pakai tulisan biru gini, gimana sih caranya, Nek? Nggak tahu nih. Bantu follow orang baik. Jangan pada berantem ya di kolom komentar ya sayang ya. Biarin aja teman-teman lah. Iya, ada yang mengingatkan katanya jangan lupa absen, tap-tap, apa tuh pasukan orange, betul, terima kasih sudah. Iya. Terus ada yang ngingetin jangan sering-sering nyebut brand. Kemarin itu ternyata gue di apa tuh di band itu ada yang kasih masukan ya. Jadi rupanya dianggap menyerang gue kalau gue ngomong sesuatu tuh terlalu dekat ke kamera. Oh. Jadi dianggap gue tuh ofensif. Kayaknya kita tuh lagi ribut. Kayak kita lagi berantem. Jadi Dan gue
diingetin kalau lagi berantem, kalau lagi emosi gue menjauh. Nah kan kalau lagi emosi gue suka bingung ya, Nek. Mm-mm. Mm-mm. Gitu. Ya, Jadi, tenang-tenang lo semua. jadi si mengurus diri itu akan mulai diturunkan action plan-nya hari ini. Ya, ada yang nanya tadi, nih, Clarence Hydrating Cream. Mm, Kalau ada yang punya eczema, mm, lecet-lecet, mm. bagus. Ini menarik nih karena adik gue juga kan lu seperti tahu ya kan gue punya ponakan satu student athlete kan atlet. Jadi kan tiap hari itu dia ada kegiatan olahraga, right? Hmm. Adik gue yang perempuan kan juga baru sembuh operasi frozen shoulder ya, Wet. Betul. Ya. Terus kan hasil pemeriksaan dokter gizi kemarin kan dia perlu otot, perlu masa otot supaya tulangnya lebih kuat Hmm. sehingga tidak terjadi cedera lagi, right? Hmm. Nah, untuk perempuan ibu rumah tangga yang nggak biasa olahraganya cuma jalan gitu, itu kan tidak membangun otot ya. Jadi gue bilang, lo harus weightlifting. Kita tuh makin tua harus weightlifting supaya otot kita kepake. Karena kalau gue nggak salah, coba koreksi. Otot kalau nggak dipakai, kalau nggak dibangun, we lose it gitu. Jadi harus dibangun. Jadi gue bilang sama Lala gini, kalau gitu, lu olahraganya barengan sama anak lu aja. Jadi instead of lu nunggu, duduk, Yes. si Ethan olahraga pakai trainer, ya lu ikutan juga nyewa trainer, ya olahraga barengan. Jadi keluar rumah antar jemputnya bareng gitu. Ini nyambung nih sama konten yang kemarin gue baru terpapar. Gue lupa akunnya siapa, tapi kayaknya dia tuh dokter. Dia cerita soal bagaimana dia merawat ibunya. Ibunya tuh 80 something. Terus dia bilang gini, kalimat pembukanya gini, mungkin aku terlihat seperti anak durhaka. Mm-mm. Kenapa? Karena ibunya itu ditaruhnya di lantai 2. Terus ibunya udah tua, Bo, dan videonya tuh ibunya lagi naik turun tangga. Udah putih, udah sepuh gitu rambutnya. Orangnya juga udah mulai langkahnya tuh udah satu-satu gitu. Lu juga kepapar ya konten itu ya. Terus habis itu dia bilang gini, tapi ada alasannya aku taruh kamar ibuku di lantai 2. Nomor 1 adalah semakin kita tua, otot kita tuh semakin lemah. Lalu kemudian bone density atau kadar kepadatan tulang tuh juga melemah. Begitu pula sendi-sendi. Dan itu semua harus dilatih. Kalau dia tidak dilatih, dia akan semakin melemah. Sehingga akhirnya itu yang kulakukan. Ibuku mau nggak mau, kalau cucunya manggil dia akan turun. Nanti cucunya naik ke atas, dia naik juga ke atas. Terus aku lakukan itu. Sekarang, alhamdulillah puji Tuhan, ibuku sudah sepuh. Tapi lihat deh, dia masih bisa naik turun tangga dengan baik, dengan lancar. Terus gue cuman gini, oh iya ya, kadang-kadangnya kita tuh ngadepin orang tua tuh, aduh kasihan, jangan ditaruh di atas. Aduh kasihan, nanti begini, nanti begitu. Jangan. Ya. Ajak dia jalan pagi. Nah, maksud gue, kita nih yang belum setua itu, Iya. kalau lu malah sibuk leyeh-leyeh, ya apa bro? Dan iya itu sebetulnya kan tujuan hidup gua sama Becky tuh. Kita tuh olahraga supaya kita di umur 60, 70 kuat-kuat, sehat-sehat. Dan sekarang gue seneng loh Iwet, di Reels gue dan di TikTok gue banyak banget sekarang konten senior citizen, warga-warga sepuh tuh yang udah 60, 70 ke gym, olahraga, weightlifting, angkat dumbbell gitu. Gue demen loh ngelihatnya. Iya. Melanie tuh kan juga sekarang kan gue tanya gini, ada siapa di gym lo sih? Dia kan suka gitu ya, Bo. Kadang-kadang tuh dasarnya genit gitu. Dia ngamuk sama gue, wah dia pasti gitu. Tapi dia bilang, tapi make sense gitu. Aku sekarang weightlifting kah olahraganya. Terus gue gini, kenapa nggak weightlifting di apartemen aja, kan gym apartemen lo bagus. Ya nggak apa-apa biar semangat kak. Oh iya oke, gue bilang gitu. Tapi dia bilang alasannya bener, weightlifting itu adalah gue tuh kan perempuan. Gue tuh punya kecenderungan untuk keropos tulang ya kalau nggak salah ya. Sehingga akhirnya gue weightlifting supaya bone density gue tuh bagus, otot gue tuh kejaga. Ya, betul, true. Sama, gue sekarang mau marah-marah.
Apalagi? Bukan mau marah-marah ya, mau kesel, mau kesel. Hmm. Lu tuh juga ya, lu tuh emang apa ya, narasi TV lu tuh suka membuat. Lu kemarin kan nyebut katanya gue pelit ya. Kemarin tuh gue dapat DM 3 apa 4 gitu ya yang bilang gini, kayaknya bener ya kalau Mas Dev tuh lebih pelit dari Mas Iwet. Buktinya sepanjang siaran nggak pernah makan. Tuh temennya gitu dong, hidup sehat, makan alpukat. Gue tuh cuma mau bilang begini, sayang, itu dah si botak makan alpukat dan ngikutin gua. Hanya karena gua nggak pernah makan kalau siaran bukan berarti gua nggak punya. Tapi gua nggak pernah makan karena gua belum belanja. Ya artinya nggak punya. Tapi gua nggak pelit loh. Dave itu nggak pelit, guys. Dave itu perhitungan aja. Banyak pemikiran. Sorry, bukan perhitungan ya. Banyak pertimbangan anaknya. Lu ngajarin gua makan alpukat. Lu belum puket, gua dari lahir udah puket, say. Bawaan orok em. ngomongin soal puket, ngomongin puket, bukan puket. Ngomongin soal pelit, gue punya cerita. Hari Sabtu, gue duduk 2 jam ngobrol sama Bapak Arman Hartono, Nah, Pak. Vice President Director BCA / owner. Pak Arman. Pak Arman, ya ampun. Oh, 2 jam gue duduk ngobrol sama dia, gila menurut gue. Oh, itu yang gue lihat konten TikTok lu keluar dari lift, ada yang video. Lu tuh siapa sih yang videoin kalau lu keluar dari lift gitu? Ical. Gimana ceritanya asisten lu bisa siap videoin lu keluar dari lift? Jadi lu bilang, Ical lu duluan, nanti 5 menit lagi lift gue nyampe, lu standby gitu. Begitu pintu lift kebuka, dia langsung nyelesip keluar. Kamera udah nyala. Ical kan kayak ADC Pak Prabowo. Sigap. Sampai dia lambat, gue gentak. Mantap, Ical. Terus abis itu gue duduk nih sama dia. Sebenarnya jadi gini kan, standby itu jam 9 Pak Arman jadwalnya. Terus jadi kemarin tuh gini, oke satu-satu ya. Gue tuh kemarin hosting webinar untuk sosialisasi mengenai digital cyber security. Menarik deh. Terus abis itu Pak Arman tuh jadwalnya jam 9 tiba di tempat. Nah, kemarin tuh menurut gue kecepatan kita masuknya, sementara acaranya jam 10. Ya. Terus kecepatan menurut gue, harusnya Pak Arman tuh masuk ke dalam setnya tuh setengah 10 aja. Gitu. Sehingga akhirnya udah duduk tuh jam 9 rapih semua. Lo tau yang terjadi apa? Nunggu segitu lama kan gue harus ice breaking ya. Bener nggak? Lo kebayang nggak, sebelah gue ada Pak Ferdinand. Pak Ferdinand tuh kepala divisinya soal digital security. Terus ada Pak Arman, ada Marcel dari Google, IT security Google. Lo kebayang dong, Pak Ferdinand pasti tegang banget dong di sebelah bosnya. Owner loh. Gue harus ice breaking dong. Ngelawak lah gue. Terus mulai capek kan ngelawak. Ya Allah, Bo, sejam ngelawak tuh capek banget loh. Capek, Bo. Capek kan? Akhirnya gue udah mulai stand up comedy special di Netflix tuh sejam loh. Nah, lo kebayang nggak? Gue bilang gini, ini udah jadi satu konten nih, Nyet, gitu kan? Terus akhirnya udahlah gue ngobrol aja biasa buat mencairkan suasana. Justru di obrolan pencairan suasana itu gue belajar banyak banget sama Pak Arman. Nomor satu. Ih, gila, Bo. Gila. Jadi, lu masih inget dong kasus foto jendela private jet? Iya. Inget dong? Ingat. Itu tuh awalnya gini, Pak Arman cerita. Gue tanya gini, Pak, apa rasanya jadi pengusaha, bisnismen, tapi selalu viral? Dia kan selalu viral ya, yang sepatunya coplok lah gitu, yang dia naik economy class lah. Terus dia bilang gini, iya ya, saya tuh juga ketawa-tawa, kenapa ya sampai viral gini? Pernah satu kali dia naik pesawat economy class, divideoin sama orang-orang, viral. Terus dia bilang gini, orang cuman ke Semarang ngapain naik business class?
50 menit. Lagian kan negara ini aman, siapa yang mau ngapa-ngapain saya? Hmm. Gitu. Ya udah saya naik economy class. Praktis, Hmm. make sense. Terus gue gini, anjrit, bener lagi. Hmm. Baru nyambung tuh soal si jendela pesawat Tea. Tapi ya saya lihat ya, ternyata tuh soal naik private jet. Oh, kenapa saya harus naik business class atau private jet? Dia ngomong gitu, baru nyambung ke topik private jet. Tapi ya ngomongin private jet, saya lihat. Sebentar, ternyata orang Indonesia itu animonya tinggi ya terhadap private jet. Hmm. Terus gue gini, iya pak, itu rame banget dibahas. Iya, terus dia bilang gini, tapi dari semua pembahasan itu, sebentar, nggak ada yang membahas soal bikin bisnis private jet. Gue gini, Bo, damn, kalau kita kan sebagai netizen komentarin itu julid ya. Bener nggak? Dia nggak. Dia langsung mikir. Kalau orang Indonesia pada suka naik private jet, nggak ada yang kepikiran bisnis nyewa-nyewain private jet gitu maksudnya. Iya. Paling nggak gini deh, kalau misalnya uang lo nggak banyak untuk bikin bisnis private jet itu kan ada penyedia pramugarinya, cateringnya, cleaning service-nya, penyedia bahan bakar, kan banyak gitu. Terus gue gini, aduh gue nggak kepikir loh. Itu mah kayaknya Pak Arman memang bisnismen sejati deh yang dipikirin. Exactly. Dia selalu berhasil menemukan peluang bisnis. Cuma gini loh, Bo. Gue cuman gini. Kan abis itu ada anak-anak agensinya ya, muda-muda gitu. Terus gue bilang, lo mau jadi orang kaya nggak? Mau kak, gitu kan ya. Nah lo lihat tuh tadi Pak Arman, kayak gitu pola pikirnya kalau mau jadi orang kaya. Bukan konsumtif malih. Bener nggak? Terus gue ngeliat dari atas sampai bawah ya bajunya dia pakai. Ya gue ngintip-ngintip gitu. Gak ada yang bermerek, Dave. Oh ya? Kaos kakinya kaos kaki anak sekolah, Dave. Oh ya? Iya, kaos kaki yang putih tebel gitu tau nggak lo? Yang belinya kayaknya di Alfa. Itu kaos kaki olahraga, terus benernya mah. Iya. Terus sepatunya kayak sepatu anak sekolah, Dave. Oh ya? Ikat pinggang nggak ada logo-logonya. Masa? Iya. Mungkin saking nggak ada logonya, tapi yang apa tuh yang semua orang Quiet Luxury. Apa tuh merek apa tuh? Loro Piana. Yang baru yang gue bilang, baru kenal Loro Piana sekarang aja lu nyebutnya repot. Nggak ada, Dave. Nggak ada mereknya. Bukan itu. Terus dia nggak pakai jam Rolex, Dave. Nggak pakai. Nggak pakai Patek, enggak. Kan malu ya langsung rasanya ya. Dia aja yang udah punya gedung di Jalan Tamrin gitu, Dave. Biasa aja. Punya gedung, Dave. Lah, gedung segede gitu punya siapa? Sabar, tenang. Mana gue tahu. Gue kan cuma nasabah. Bener. Gue cuman gini. Ya Allah. Terus lagi. Tanpa menyudutkan tim security bukan security, cyber security-nya BCA. Akhir acara kita dikasih plakat sebagai panelis, gitu ya. Plakat pertama dikasih ke Pak Arman. Terus Pak Arman gini, buat saya. Iya Pak, buat saya. 3 kali dia nanya, iya Pak, buat saya. Iya Pak. Terus gue udah gini, kena nih. Terus dia bilang gini, saya pikir buat Iwet. Enggak Pak, buat Bapak dulu. Kenapa buat saya? Ya karena Bapak sudah meluangkan waktu bla 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 untuk menjadi panelis lalalala. Terus dia bilang gini, saya ya? Terus dia mulai gini kan, oke. Tapi mukanya tuh masih nggak terima gitu, kenapa gue harus dikasih plakat gitu ya. Terus begitu dia ngasih ke gue, dia bilang gini, nah ini baru bener, pada tempatnya dikasih. Dia bilang gitu ke gue. Terus gue gini, kenapa Pak? Budget constraint ya Pak? Iya, ongkos. Kenapa saya harus dikasih? Nah ini perusahaan gue ya, Bo. Kenapa gue dikasih plakat? Lah gue ngomong untuk perusahaan gue. Kok lu berterima kasih sama gue? Ya gue hanya melakukan pekerjaan gue. Si Iwet mah tamu, lu kasih plakat. Lumayan hemat plakat 500.000.
Gue cuma gini, gila. Lu ngerti gak sih, Dave? Itu tuh bener-bener kayak, oh gini nih orang kaya tuh. Em, Lanjut. Ini terakhir nih soal bisnis gitu ya. Gue kan abis dia cerita tadi soal si bisnis private jet itu, terus gue gini, Pak, Bapak bisa kepikir kayak gitu, gimana ceritanya gitu? Apakah dulu setiap di meja makan tuh pembahasannya seperti itu? Oh enggak lah, dia bilang gitu. Kalau di meja makan ya kita bahas makanan enak segala macam. Tapi ya memang ngomongin bisnis juga. Jadi memang dari kecil udah dibiasain seperti itu. Terus dia bilang, apa Pak rumusnya ngomongin soal bisnis? Pokoknya 3. Ini catat guys, catat. 1 adalah cengli, hmm. 2 cuan, 3 cincai. Oke, Cengli tuh. Cengli itu adalah make sense. Hmm. Nggak ribet. Hmm. Logis. Hmm. Sama-sama untung. Nggak berat sebelah. Penuh pertimbangan lah. Pertimbangan itu di cengli. Oke, Kalau udah cengli, akan dapat cuan. oke. Cuan untung dong. Ya. Abis cuan, cincai. Let's do it. Oh. Jangan ketukar, jangan apa tuh namanya tadi, cincai dulu, cuan baru cengli, nggak bisa. Semua urutannya cengli dulu, cuan baru cincai. Oh iya. Gitu dia bilang. 3C ya, kayak beli berlian ya. Iya, Syarat, clarity, satu lagi apa ya? Kredit. clear. Clarity sama color. Iya kan? Terus gue cuman gini. Oh, satu lagi Dave. Lu masih inget dong cerita gue beli beli kursi direktur? Iya, yang di e-commerce. E-commerce kan. Gue ini cerita ngomongin soal digital security, cyber security kan. Iya, jadi ada satu contoh kasus yang karena dia beli sesuatu di e-commerce, nomornya kesebar, terus dia kena hack segala macem lah. Terus gue bilang, makanya Pak, saya nggak mau tuh belanja di e-commerce. Gue bilang gitu. Saya punya trust issue sama e-commerce Pak. Terus dia gini, kenapa? Dia gitu. Saya pernah Pak, gue ceritain lah yang gue mau beli kursi direktur apa, ternyata kursi direktur mini. TK punya gitu ya, kecil kursinya. Terus dia ketawa, hahaha. Terus dia gini, itu, kamu belinya di mana? Gue sebut e-commerce-nya di itu Pak, gitu. Terus dia bilang gini, lain kali belinya di Blibli. Itu punya dia, Bo. Oh. Lo ngerti nggak? Langsung adlibs dia. Hmm. Kenapa gitu kan? Karena memang dari awal kita membuat perusahaan itu, e-commerce itu, kita memang hanya menyediakan toko yang original. Jadi terjamin. Iya, terus gue cuman gini. Poinnya bukan dia menyebutkan si tokonya ya. Dia itu mendefinisikan personifikasi dari everyone is a salesperson. Oke. Lo ngerti gak sih? Dia bener-bener sebagai owner tuh, ya yang dia bawa adalah bisnisnya dia semua. Gue cuman gini, Pak, ini 1 jam kita nunggu, udah jadi 1 podcast Pak. Ini pasti viewersnya banyak banget. Oh itu tadi belum obrolan di podcast. Belum. Lo kebayang nggak? Belum. Obrolan backstage. Iya, obrolan backstage. Ini kalau gue mah gini, Pak, kita ngobrolnya nanti aja kalau mic udah nyala, boleh nggak? Saya tuh capek loh mandu Bapak ngobrol begini, tapi nggak direkam. Gila loh, gue bilang gini, ya Allah Gusti, itu ya semua pada nonton begini, enak banget lo semua ya, nonton lo ya. Terus lo nggak direkam, nggak dapet konten, bego. Iya, kan sebel ya. Ya orang juga pada bingung juga kayak mau ngerekam gimana, karena kan bawa owner. Lu juga bikin konten tuh doyannya ngegibah sama kayak anak buahnya Pak Arman. Keluar dari lift lu kontenin, obrolan berbuntu gini nggak lu kontenin, PA deh. Nah itu kemarin Ical gue tegur, lo gila ya, udah segitu gue ngomong, lu kagak rekam, gue bilang gitu. Terus dia, iya mas gitu. Tapi Dave, edan loh. Itu baru namanya a true salesperson ya. Iya, gue tuh emang gak kaleng-kaleng ya kalau udah konglomerat yang
Lu tau nggak yang terdaftar di Forbes gitu gitu. Hmm, hmm, Bukan hmm. yang baru merintis perusahaan-perusahaan gitu. Ya, 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 ya. 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 Dan itu loh yang gue gini, anjir kos kakinya kos kaki anak sekolah. Hmm. Itu juga itu juga vibe yang gue dapatkan waktu ini, speaking of gini ya. Emang beda orang yang mimpin pakai hati dan emang udah melakukan itu dengan sejarah waktu dan banyak makan asam garam gitu. Nggak baru gitu. Kan kemarin malam tuh gue diundang bazar untuk dinner sama Gerlang. Ya. Ketemu sama master perfumer nose-nya Gerlang. Dia generasi kelima, wet. Ya. Lu kebayang ya, berarti 4 generasi di atas dia tuh diwariskan gitu kan, si Gerlang ini. Nah, dia tuh santai banget bapak-bapak. Dia tuh bilang, Gerlang ini sekarang beauty manufacturer. Yang membedakan kita bisa bertahan karena research and development. Dan selama bertahun-tahun, kita itu menjual kualitas. Ya. Dan yang kita jual barangnya udah cuman itu doang. We are not a fashion brand yang tiba-tiba jualan perfume or jualan beauty. Dari awal memang jualannya beauty and perfume. Santai banget, nggak overselling, nggak overclaim, dan ada a sense of pride ketika dia ngejelasin. Jadi gue gini, oh itu ya rasanya. Ya, mungkin itu yang lo rasa ketika lo ngobrol sama Pak Arman ya. Jadi memang kan lo bilang Pak Arman itu a true salesman ya. Ketika dia omong yang dia jual ya produknya dia. Ya sama kayak si master perfume Gerlang itu. Ya apa yang dia omong, ya pasti ngomongin soal perfume dia. Contoh gitu ya. Gue kan duduk sebelah Cindy Karmoko. Terus Cindy tuh cerita, aku koleksi minyak wangi, koleksi aku ada 200 botol. Ini master perfumer ya, Nek. Dia gini, oh my God, that is unheard of. Dia baru tahu orang Indonesia konsumtifnya kayak apa. Terus dia bilang gini, temen aku, It's and Treats koleksinya 600 botol. Oh my God, how do you use it? Dia bilang gitu, dia nggak tahu orang kita ya, Nek. Terus dia bilang, ganti-gantian aja. Terus Mbak Ria nanya, sebetulnya kalau perfume itu bisa ada expire nggak sih? Harus di preserve atau nyimpennya di mana? Nih, bukti bahwa dia adalah a true salesperson. I don't know about other fashion brand ya, tapi di Gerlang, we can guarantee only the best premium quality yang akan membuat minyak wangi kita dari awal lu beli sampai bertahun-tahun wanginya nggak berubah. Terus gue gini, masuk ke situ lagi. Iya. Tadi ada yang bilang brand naratifnya terjaga. Kalau Ical komentarnya adalah Ical nih, Aspri gue nih yang lu bilang Aspri ya. Ical bilang gini, Pak Arman tuh bener-bener definisi dari ngomong yang penting aja, bukan yang penting ngomong. Sama kayak si Bapak Gerlang tadi. Iya, dan emang mereka menolak untuk ngomongin barang yang bukan barang jualannya dia. Karena buat gue, ngapain gue omongin barang orang? Exactly. Yang gue tahu cuman barang jualan gue. Iya, dan itu loh, Bo. Orang-orang seperti itu yang membuat pekerjaan PR company, PR corporate secretary lebih mudah. Mereka tuh aware gitu mesti ngomong apa. Kayak tadi kan kalimatnya gini, I don't know with other fashion brand, but in Gerlang. Lu ngerti nggak? Dia nggak menjelekkan brand lain, tapi dia tetap ngomong in our brand gitu. Dan yang gue suka ya, selesai dinner, itu kan intimate dinner cuma 20 orang ya, Bo ya. Jadi kan nggak semua ada di depannya dia dong. Bo, itu juga menurut aku ya social skill yang dia tahu bahwa dia itu hostnya ya. Kan kita dinner in honor of kedatangannya dia. Satu-satu selesai dinner disamperin, Bo, dia salaman. Thank you ya for making the time to be with me tonight. Thank you for gracing us with your presence. Satu-satu. Jadi gue gini. Nah itu kadang orang Indonesia tuh suka itu ya, malu, rikuh gitu ya. Bos besar tuh nggak ogeng gitu. Ini tuh acara lo ya, harus selalu satu-satu ngedatengin tamu lo gitu. Terus pulang gue dikasih minyak wangi emang Gerlang. Hari ini mau gue pakai. Kelinciku ya.
Pap, kan gue yang komentar, bukan lu. Lu mah dikasih nggak boleh komen. Ya, gue dikasih thank you. Gue kelinciku ya, segede marmut. Mungkin sesuai jumlah follower, Kak. Iya bener. Iya bener. Tadi ada yang balik lagi ke Pak Arman sedikit. Tadi ada yang bilang aku lagi search Pak Arman yang mana. Armannya pakai D ya, ARMAND. Dia bilang gini, oh, Bo, Instagramnya Pak Arman itu nggak dicentang biru loh. Masa? Nggak gila-gila verified. Terus dia bilang gini, jangan sampai D-nya hilang, karena D itu yang paling penting. Terus gue gini, emang apa Pak D-nya? Gue bilang gitu kan, D-nya tuh duit. Ada singkatannya kata Arman itu. Asal rajin menabung, Anda mendapatkan duit. Cie, jualan tabungan lagi. Aduh, Pak Arman jago deh. Pak, jualin podcast aku dong. Aku pengen kaya loh jadi podcaster. Gila ya. Kebayang gak lo gue cuma gini, masuk Pak Eko. Dia make sure 1 jam tuh gak sia-sia. Mungkin gak bikin konten, tapi dia tahu kali ya. Ini orang pasti bakal ngomong nih sama temen-temen tentang gue. Gue udah jualan diri aja dia. Iya, hebat ih. Ya. Berarti D-nya gue ini duit ya, mulai sekarang ya. Jangan sampai hilang D-nya ya. Kalau nggak terjadinya F, bukan Dev. D-nya duit ya, biarin. Biar gue nggak dikenal sebagai orang yang pelit dan perhitungan. Gue nitip dong ya kalau lu pas daftar ke FF, lu inget baik-baik berapa sekarang bulanannya? Lu mau daftar juga nggak? Gue nanya aja, don't pressure me. Oke. Pokoknya gue hari ini mau ke PP, ke FF, gue mau daftar dual club, terus udah gitu gue sekalian mau daftar PT. Agresif ya. Leo Kak. Begitu udah dapat panduan hidup ya, ukuran-ukuran langsung. Oke nih, gue udah tahu KPI gue apa nih kira-kira gitu. Gue suka dengan semangat mengurus diri, dan gue suka kalau ternyata semangat lo, semangat kita saling menulari. Geng Duet juga untuk mengurus diri. Diri tuh diurus, kita cuman punya satu. Kalau bukan kita yang ngurus diri kita, mau siapa lagi sayang? Ingat sekali lagi, menjadi cakep itu bukan untuk orang lain, tapi untuk membuat gelombang otak lo tuh agak turun sedikit dari stresnya. Karena melihat yang indah-indah itu akan membuat otak bekerja lebih baik. Kayaknya itu udah 2 hints ya, tapi belum diambil tuh, belum dipetik. Iwat udah 2 kali menyebut stress level udah 2 kali. Nanti besok kita bahas ya, Bapak kayaknya lagi stres ya. Sniff minyak wangi baru, Bapak. Kelinciku. Ntar kalau tanya, ini minyak wangi yang marmut itu ya? Kecil. Biar kata botolnya kecil, wanginya dahsyat. Aku pikir gede tadi Insta story, ternyata kecil. Ya kalau di foto kan kalau kameranya deket, lo lihat jari gue. Kalau kameranya deket, everything looks big, kayak di kaca spion. Jangan deket-deket, supaya kelihatan langsing. Aduh, capek. Udah ya. Thank you ya. Ketemu besok. Have a beautiful Monday. Bye. Bye, everyone.